Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendidik dan calon guru di seluruh dunia. Kembali lagi di podcast Suara Pendidik Muda, ngobrol santai tapi bermakna. Kali ini saya Sandra Febiola, merupakan mahasiswa aktif dari Institut Pendidikan Indonesia Garut dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 1 dari kelas 1B. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai pendidikan nih teman-teman, tetapi mungkin agak berbeda sedikit ya, karena kali ini saya akan menyangkut pautkannya dengan Pancasila, yaitu mengenai hakikat pendidikan dalam perspektif Pancasila dan bagaimana Pancasila menjadi landasan nilai dan arah bagi sistem pendidikan nasional nih teman-teman. Nah sebelum lanjut ke pembahasan, mungkin di sini saya tidak sendirian ya teman-teman, saya ditemani bersama rekan-rekan saya, yaitu Kenalan dulu nih. iya dong, harus kenalan dulu ya teman-teman supaya kalian tahu nih rekan-rekan saya itu siapa gitu. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naila. Saya merupakan mahasiswa aktif di Institut Pendidikan Indonesia Garut, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 1. Kebetulan saya juga dari kelas B gitu. Ya, dan halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lukman Abdul Hakim. Saya juga merupakan mahasiswa aktif dari Institut Pendidikan Indonesia dengan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 1 kelas 1B juga ya Iya, teman-teman. ternyata kita sama ya teman-teman 1B. Perjuangan nih teman-teman, kecamatan. Kecamatan ya. Ketemu lagi Itu gitu, sempit, teman-teman. Di perkuliahan lagi. Semoga kita lulus bareng ya Iya. teman-teman di waktu yang tepat Iya, juga. betul. Bareng-bareng terus gitu teman-teman. Nah, Lulus tepat waktu gak sih? Bukan di Iya. waktu yang tepat. iya benar, mohon maaf teman-teman, ternyata saya salah bicara gitu Iya. ya. Tidak apa-apa ya guys. Kita santai dulu aja kali ya. Di sini saya tidak akan menanyakan kabar kalian mungkin ya, karena kita sering Sudah ketemu tahu gitu ya. Jadi kabar kita baik-baik saja. iya, tapi saya ingin bertanya nih, apa sih perbedaan waktu kalian SMK sama kalian sekarang sudah kuliah nih? Kalau buat SMA ya, SMA saya itu kebetulan dari MA, Madrasah MA Aliyah. ternyata. Iya, Madrasah Aliyah kan kalau buat Madrasah Aliyah itu terkenal dengan budaya agamanya yang sangat kental. Masya Allah, seperti itu. iya benar sekali. Iya, dan itu merupakan suatu tantangan bagi saya ketika saya masuk ke perguruan tinggi. Kan kita di perguruan tinggi itu kan orangnya beda-beda ya, seperti Iya. itu. Apalagi terkait tentang pergaulan atau circle nih. Iya. Circle itu sangat berpengaruh gitu ya Iya, bagi ternyata sangat berpengaruh perkuliahan, dan alhamdulillahnya saya itu bisa menempatkan diri. Bahkan saya itu sebelum mau masuk perguruan tinggi, saya itu merasa minder. Mindernya karena apa? Karena saya itu takut jika saya itu tidak dapat bergaul gitu, tidak dapat menyesuaikan diri, dan tapi alhamdulillah ya saya itu dapat menyesuaikan diri gitu, dapat masuk gitu ya ke berbagai orang seperti itu, dan itu merupakan suatu hal baru ya bagi saya seperti itu. Dan bagaimana nih kalau teman Naila saya nih, nih, Naila Naila? nih. Iya. Kebetulan nih saya juga dari sekolah menengah kejuruan nih. Dulu itu saya di akuntansi. Nah, sekarang saya tiba-tiba di PPKN gitu ya, teman-teman. Iya, gimana tuh Tentu ceritanya tuh? beda sekali gitu ya, teman-teman, yang dulunya hitung-menghitung, sekarang lebih ke wah teori-teori nih gitu, Iya. tentang Pancasila, tentang Indonesia gitu. Dan pastilah rasanya itu beda sekali ya, Iya. dan wah saya Wow. juga speechless gitu ya, teman-teman. nggak apa ya namanya, nggak nyangka bakal masuk PKN. Iya gitu. nyaman juga di PKN ya. Iya, nyaman ya. banget Iya. gitu teman-teman. Tiba-tiba nyaman banget teman-teman. Kalian juga yang mau masuk PPKN sini Join sama kita. join. Boleh teman-teman sambil minum aja, kita santai-santai aja ya. Nah, tadi kan saya ingin membahas tentang pendidikan nih teman-teman. Nah, sebelum itu pasti teman-teman di sana pasti mungkin belum paham ya apa Iya. sih pendidikan gitu ya, kenapa penting nih. Nah, saya ingin bertanya nih kepada rekan-rekan saya, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan menurut kalian? Ya, kalau pendidikan ya kita dapat mengartikannya itu secara luas ataupun secara sempit. Tapi pendidikan itu tidak dapat dipungkiri bahwa sifatnya itu luas, dan saya akan mendefinisikan bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana. Sadar dan terencana buat apa? Buat kita melakukan sesuatu. Contohnya seperti kita ingin mengembangkan potensi dan bakat kita. Itu kan merupakan suatu usaha sadar dan terencana gitu. Jadi cakupannya itu luas. Jadi pendidikan itu bukan hanya tentang materi ataupun menghitung, tetapi tentang bagaimana kita dapat mengembangkan potensi dan bakat yang berada dalam diri kita. Iya, kan ini cakupannya di pendidikan nasional ya. Iya. Nah, pendidikan nasional itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya Pancasila gitu teman-teman. Nah, Pancasila itu bukan hanya sekedar
sekedar pajangan gitu ya di Iya, kelas, tentu. tapi sebagai ruh atau nyawa gitu. Apalagi kita nih sebagai calon guru gitu ya teman-teman, Iya. calon guru PPKN, kita harus lebih bisa menguasai, memahami gitu tentang hal tersebut gitu. Iya, tentu saja seperti itu ya teman-teman. Mungkin kalian sudah paham ya mengenai pendidikan nih. Pendidikan itu bukan hanya formal saja ya teman-teman, ternyata ada yang Non formal. iya, ada gitu. semi formal gitu. Jadi yang ada di kehidupan kita itu merupakan pendidikan Iya. sebenarnya teman-teman, kalau kalian memperhatikan hal-hal kecil gitu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya saya ingin bertanya nih tentang hakikat pendidikan di dalam perspektif Pancasila. Menurut rekan-rekan saya seperti apa? Hakikat pendidikan itu tidak hanya bagaimana kita sekedar mendapatkan ijazah gitu ya teman-teman. Nah, jadi hakikat pendidikan itu dalam kacamata Pancasila itu gimana kita bisa memanusiakan manusia Nah, gitu. seperti itu. Nah, maksud dari memanusiakan manusia ini gimana caranya gitu supaya kita bisa membuat seseorang itu pintar tidak hanya di intelektual aja gitu, Dan tapi akademik saja. iya, tapi bagaimana bisa membuat seseorang itu cerdas juga di emosionalnya gitu, karena itu yang paling penting gitu teman-teman. Karena kan sudah saya katakan juga tadi ya, Iya. bahwa pendidikan itu sifatnya luas, Iya. bukan hanya sekedar tentang hitung-menghitung materi-materi, tetapi tentang bagaimana juga kita jika sebagai orang yang memiliki pendidikan atau sebagai orang yang terdidik, kita juga harus dapat membuat orang lain itu mempunyai pendidikan. Istilahnya itu memanusiakan manusia seperti Iya, itu. sangat. Yang sudah dikatakan tadi juga ya oleh Lukman, usaha sadar dan terencana. Nah, jadi gimana pendidikan itu bukan kebetulan teman-teman, tapi gimana kita mengembangkan potensi itu menjadi kompetensi yang nyata gitu. Iya, Karena seperti itu. kalau kita ingin menghindari pendidikan itu sangat susah. Iya, Karena susah kita bahkan kita dari sudah keluar dari perut sang ibu ya, Iya. kita juga sudah diberikan suatu pendidikan, Iya. berjalan, berbicara, itu merupakan suatu pendidikan. Iya, teman-teman. Itu sadar tidak, kita tidak sadar, tapi orang tua kita yang sadar. Iya, seperti itu teman-teman. Mungkin kalian sudah paham ya mengenai pendidikan Iya. sama hakikat pendidikan ya tadi kita membahas. Nah, untuk selanjutnya saya ingin bertanya nih mengenai pengembangan seluruh dimensinya tuh seperti apa nih? Pengembangan seluruh dimensi gitu di pendidikan itu harus menyentuh 3 aspek gitu teman-teman. Yang pertama di otak dan pemikiran, yang kedua hati, sikap, dan yang ketiga itu di keterampilan. Nah, yang pertama kan ada di otak dan pemikiran. Tentu saja ya teman-teman, ketika kita belajar, ketika kita berpendidikan, otak kita itu terus berjalan, pemikiran kita terus berjalan juga gitu teman-teman, dan tidak lepas gitu. Nah, Jadi digunakan untuk mencari wawasan yang wawasan seluas-luasnya. Iya, gitu. seperti itu. Dan untuk aspek kedua ya, ada apa Hati, tadi? hati. Ya, Hati hati dan itu sikap. pasti hati, rasa, sikap gitu. Iya, sangat berkesinambungan. Hati yang baik pasti memengaruhi pikiran yang baik Iya, juga. Iya, tentu. Kadang banyak juga orang yang misalkan dia itu pintar ya dalam Iya. otaknya, dia itu pintar dalam segi apapun, tetapi jika Hatinya dia sedang kacau. mengalami hatinya Iya. sedang kacau dengan apa masalah yang menyangkut hatinya, pasti kepikirannya juga kacau. Terus Iya. yang ketiga ada keterampilan. Nah, keterampilan juga merupakan hasil dari Kedua kolaborasi aspek kedua tersebut. aspek Oh, tersebut. ternyata Iya, kolaborasi, jadi ya. kalau misalkan keduanya hancur, Iya. keterampilan juga pasti bakal hancur seperti Iya. itu. Jadi keterampilan itu hati sama pikiran itu harus baik, nah Iya. baru bisa menciptakan keterampilan yang bagus gitu teman-teman. harus balance seperti Iya, harus itulah. balance gitu. Nah, kali ini saya ya seperti itu ya. Kali ini saya ingin bertanya nih kepada kalian, bagaimana jika kalian ditempatkan di suatu kondisi di mana hati dan pikiran kalian itu tidak balance? Gimana nih cara mengatasinya, kalian seperti apa? Ya mungkin kalau buat saya ya, saya terkadang suka sering mengalami hal seperti itu. Ya, Tapi konteksnya bukan apa adalah hati ya. Pasti hati itu kan gak banyak orang tahu ya. Iya. Yang tahu itu hanya kita sendiri seperti Iya. itu. Dan ini tips ya bagi kalian ya yang suka mengalami masalah seperti itu, Nih, kita supaya dikasih tidak tips nih ya. supaya tidak terganggu ya. Yang Iya. pertama, kita itu harus dapat bisa menganalisis dulu. Analisis misalkan rasa sakit yang kita alami itu dari orang lain atau dari kita sendiri. Iya, betul. Kalau misalkan dari orang lain, kita juga harus dapat bisa berpikir lagi apakah dia melakukan ini karena emang ada kesalahan dia, atau kesalahan dari kita. Iya, harus introspeksi Iya. diri ya. betul. Ya, terus yang kedua itu harus bisa berpikir jernih. Iya. Berpikir jernih, apakah dengan kita melakukan masalah
yang dapat menyakiti hati kita itu akan menyelesaikan masalah, tentu tidak kan. Ini harus dapat berpikir lebih positif. Nah yang ketiga nih, ini sangat penting ya. Apa tuh? Iya, ini mungkin bisa dibilang ini kayak gak perlu sih, tapi Perlu. buat saya itu penting banget Iya. gitu. Waktu sih, waktu buat kita sendiri gitu, Iya. sendiri. Butuh ruang sendiri. Itu ruang sendiri, ya seperti itulah. Jadi terkadang orang itu memiliki cara berbeda untuk mengobati rasa sakitnya, Iya, seperti betul. itu. Iya. Tapi itu merupakan tips dari saya ya. Iya teman-teman, boleh ya dicontoh ya kalau memang menurut kalian itu Juga cocok gitu. iya kalian. cocok di kalian gitu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang Pancasila sebagai nilai dan arah nih. Bagaimana sih bisa menjadi seperti itu teman-teman? Sudah jelas ya, dari kelima sila tersebut itu sebenarnya udah lengkap gitu, udah sempurna. Yang pertama itu ketuhanan, yang kedua itu tentang kemanusiaan, yang ketiga tentang persatuan, yang keempat kemasyarakatan, dan yang kelima itu keadilan. Nah yang pertama di ketuhanan gitu. Dalam ketuhanan itu terdapat nilai penting. Nilai penting dalam apa yang berlaku bagi setiap masyarakat Indonesia. Karena kan kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan negara yang banyak akan suku, agamanya juga banyak. Nah, makanya untuk mengatur tentang bagaimana tata cara manusia Indonesia hidup itu terdapat dalam sila pertama. Iya, kita Tuhanan harus yang bisa Maha Esa, ya bertoleransi. bertoleransi. Iya, Meskipun Islam itu menjadi mayoritas agama Indonesia, Iya. tapi kan Indonesia mereka itu bukan hanya karena orang Islam saja ya. Iya, betul. seperti Kita itu. juga tahu ada beberapa tokoh-tokoh pahlawan yang Iya. bukan berasal dari agama Islam, tapi dia juga rela berkorban buat Iya. Indonesia. Nah, makanya nilai ketuhanan itu kita dapat analogikan dengan nilai religius, Iya. toleransi antar Iya, agama, benar sekali. seperti itu. Terus ada yang kedua, apa tadi yang kedua? Kemanusiaan. Kemanusiaan. Nah, jika Yang kita adil sudah dan beradab gitu ya. iya, jika kita sudah memiliki sikap toleransi, kita pasti akan menghargai, kita Iya. juga pasti akan bersikap lebih manusiawi seperti itu. Bisa menyetarakan gitu, apalagi Iya. dalam pendidikan ya teman-teman, tidak Iya, boleh nih. dibeda-bedakan, Iya. harus saling menghargai, tidak boleh melihat wah ini mah latar belakangnya kayak gini, nggak boleh. Nah setiap orang itu berhak mendapatkan pendidikan yang bagus. Iya, gitu. terkadang Harus banyak setara- juga setara gitu. orang yang memiliki keminderan dalam dirinya. Misalkan dia ini dikelompokkan dengan orang yang pintar, Iya. tapi dia sendiri itu sebenarnya pintar, tapi dia itu kayak nggak percaya diri aja Iya, sih. kurang percaya diri ya, kadang-kadang. insecure gitu lah Iya. kalau bahasa ini mah. Terus yang ketiga persatuan ya. Iya. Persatuan Indonesia, jika sila yang ke-1, sila yang kedua juga sudah tercakupi atau sudah tertanam dalam dirinya, persatuan juga akan terbentuk. Iya betul. Persatuan untuk apa? Untuk menyelesaikan suatu masalah, Iya. baik itu masalahnya itu pribadi ataupun masalah yang bersifat umum. Iya. Tapi kalau menurut guru saya ya, guru PKN saya, masalah pribadi itu tidak ada. Justru masalah pribadi itu penyelesaiannya pasti berada di orang lain seperti Iya, itu. karena Betul. manusia merupakan makhluk sosial Iya, ya. seperti ternyata. itu. Terus yang keempat ada Kemasyarakatan. Nah, ini sangat Kemasyarakatan. penting nih bagi kita. Terutama kita ini- itu calon guru ya. Iya, kita itu seorang yang terdidik itu pasti akan mengerti nih bagaimana cara hidup bermasyarakat. Karena masyarakat itu ada yang luas, ada yang sempit, dan bahkan kita di kampus aja itu udah termasuk sekelompok masyarakat gitu. Iya. Mungkin tapi jangkauannya tuh lebih sempit gitu Iya. teman-teman. Kita nih, misalkan kita nih udah jadi guru ya, guru. Iya. Otomatis kita akan memberikan suatu jasa bagi masyarakat. Nah, bagaimana supaya kita itu dapat berperilaku baik buat masyarakat gitu kan? Setelah kita tahu jika kita sudah memiliki atau menerapkan nilai-nilai Pancasila dari sila 1, 2, dan ketiga, insya Allah kita akan hidup di masyarakat itu hidup baik. lebih baik gitu. Iya. Tidak ada piomongan kalau kata bahasa Sunda mah. Iya, gitu. seperti itu. Yang kelima keadilan ya, Iya. keadilan. Nah, ini keadilan nih. Ini Wah, keadilan itu lagi jadi apa? banget ya di Indonesia. Banget gitu ya. banget Takut itu. banget kalau ngebahas keadilan. Ya, tapi kalau misalkan kita sudah memiliki pendidikan yang tinggi ya, ataupun kita sudah menjadi orang terdidik, kita dapat lebih hati-hati ya dalam mengartikan keadilan itu. Keadilan itu biasanya masalahnya itu dari kekuasaan atau pemerataan kekuasaan. Iya, itu dia. Terkadang orang-orang juga memiliki rasa yang seperti ini. Dia itu kan orangnya itu sudah kaya ya. Kenapa dia itu dikasih jabatan yang lebih tinggi? Iya. Sedangkan kita enggak. Nah, gitu. Kita orang yang lebih membutuhkan seperti itu. Nah, makanya penting pendidikan itu. Untuk apa? Untuk bisa menyimpulkan bahwa hal itu sebenarnya tidak terlalu benar. Bukannya Iya. salah, tapi tidak terlalu benar seperti itu. Makanya pendidikan itu penting. Untuk apa? Untuk bersifat adil.
Jika kita sudah tahu pendidikan itu penting, maka kita akan bersikap adil setiap orang. Karena orang yang benar-benar berpendidikan dan terdidik itu pasti akan Berbeda ya? Iya, bisa menempatkan diri gitu, bakal bisa adil gitu. Nah, kalau teman-teman bertanya kenapa ya orang-orang terdidik gitu seperti di Indonesia pemerintah gitu korupsi, padahal mereka misal orang-orang terdidik gitu, Iya. ya mungkin mereka lebih dikuatkan oleh hawa nafsunya gitu Iya. ya teman-teman. Kurang menguatkan Kan ya. banyak juga ya, terutama ini yang paling saya ingat ini ada seorang menteri ya. Pasti teman-teman juga sudah tahu. Sudah tahu Beliau mungkin mengatakan bahwa IPK itu tidak penting, teman-teman. Iya. Dia berkata bahwa jika IPK kamu itu 4, siap-siaplah kamu jadi pekerja, seperti itu. Itu jadi Dan dia bilang IPK saya tidak 3 kok, tapi saya itu jadi menteri. Itu merupakan statement yang Wah, terus ngapain salah sih menurut nih? saya Ngapain ya. nih kita kuliah? Iya, nih? setuju sih saya sama statement itu. Kayak wah, berarti kita kuliah tuh ngapain dong? Iya. Iya, kayak buang-buang waktu aja gak sih? Iya, Dan dikatain itu nggak benar ya. siap-siap jadi pekerja, apalah gitu ya. Pendidikan itu bukan hanya buat gimana kita nyari kerja ya gitu, Iya. tapi gimana mengenai pola pikir kita gitu, kita bisa mengolah emosi kita itu awalnya itu dari pendidikan gitu teman-teman. Ya mungkin teman-teman segitu ya pembahasan kita kali ini. Mungkin sudah ada di penghujung Iya, ini ya, pembahasan. Mungkin saya ingin bertanya nih, tujuan akhir pelajar Pancasila itu untuk apa sih? Tidak jauh-jauh ya, pasti tujuan akhir dari belajar Pancasila itu ya bagaimana bisa menciptakan sosok manusia yang beragama, yang berreligius gitu, yang baik gitu ya. Iya, jadi memiliki atau menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam Iya, pendidikan. menerapkan kelima nilai Pancasila tersebut gitu. Dan pasti tidak jauh-jauh ya teman-teman, karena kan kita pembahasannya itu di Pancasila gitu. Ya, karena jika seseorang sudah memiliki atau menerapkan kelima sila Pancasila dalam kehidupannya, terus dalam pendidikannya, itu pasti orang itu akan merasakan kenyamanan dalam hidupnya. Iya, benar Terus sekali. ya bakal bagus lah gitu Bagus lah ya. Apalagi kita sebagai warga negara Indonesia gitu. terikat oleh Pancasila sebagai Wah. ideologi. Iya. Bineka Tunggal Ika. Iya, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, mungkin segitu aja ya teman-teman pembahasan kali ini. Saya harap mungkin teman-teman Bisa dapat terinspirasi terinspirasi, terus dapat lebih paham mengenai pendidikan, mengenai Pancasila. Oh, pendidikan itu sangat penting ya. Iya, bisa menerapkannya ya, mungkin Iya. mengamalkan dalam diri kalian. Mungkin segitu aja kali ya untuk pembahasan kali ini. Untuk Sekian. waktu pembahasan Waktu dan- lainnya mungkin kita akan bahas Next lain ya, kali nanti Next kita time. Gitu ya. bahas lagi ya. Semoga kalian tidak jenuh ya akan Iya. pembahasan kali ini karena ini sangat penting sekali buat kehidupan kalian. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.